Haleluya. Shalom. Karena kita adalah milik Tuhan. Setiap hari anak-anak Tuhan harus semakin baik, dan semakin baik. Dan itu menjadi salam kita. Ketika saudara ditanya apa kabar? Saya lebih baik. Kenapa saya lebih baik? Hari ini saya ingin saudara memahami dengan benar. Ketika kita pahami dengan benar kebenaran firman Tuhan, maka kita akan dimerdekakan, kita akan mengalami terobosan-terobosan. Ya kan? Jadi itu sebabnya kita perlu memahami. Jangan kita hanya baca WA, kurangi baca WA tapi banyak baca firman Tuhan. Apalagi kalau udah di gereja, ya kan? Khusus fokuskan telinga kita, hati kita, mata kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah petunjuk, pelita yang akan menerangi jalan-jalan kita, menunjukkan jalan kehidupan kita. Haleluya. Amin. Pada hari ini, hari Pentakosta. Apa itu hari Pentakosta, saudara? Hari dicurahkannya kembali Roh Kudus. Hari dicurahkannya kembali. Hari diberikannya kembali Roh Kudus di bumi ini, saudara. Ada kata kembali, berarti sudah pernah. Kalau saya katakan Pak Dokter selamat datang kembali, artinya Pak Dokter sudah pernah datang. Amin. Terima kasih buat pelayanannya minggu lalu Pak Dokter. Hari pencurahan kembali, hari datangnya kembali. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang keempat dan 5 mari kita baca. Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 dan ayat yang kelima. Sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama. Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 dan ayat yang kelima. 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yesus katakan ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan apa saudara? Menantikan janji Bapa. Haleluya. Amin. Menantikan janji Bapa. Apa itu janji Bapa? Sebelumnya juga di dalam Lukas 24 ayat 49, Yesus juga di situ Rasul mengingatkan tentang perkataan Yesus yang menyuruh menantikan di Yerusalem. Apa janji Bapa? Janji Elohim. Yoel pasal yang kedua. Yoel pasal yang kedua, ini janji Elohim, janji Yahweh, janji Bapa. Mari kita lihat Yoel pasal yang kedua. Kita lihat mulai dari judul ayat 18. Kalau saudara punya Alkitab saudara akan nampak tulisannya di situ apa? Janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Dan janji itu yang paling utama di akhir zaman ini adalah ayat 28, ayat 29.
Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Melalui Nabi Yoel, Tuhan menyampaikan nubuatan. Tuhan menyampaikan janjinya bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, baik laki-laki, perempuan. Mereka akan bernubuat, orang-orang tua akan mendapat mimpi, teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan, bahkan ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Haleluya. Untuk apa Roh Kudus diberikan, saudara? Dan terlebih lagi di akhir zaman ini. Kapan waktu akhir zaman dimulai? Waktu akhir zaman dimulai adalah pada saat kedatangan Yesus ke bumi. Sejak saat itu kerajaan Allah datang. Dan Yesus menyerukan pesan pertobatan kemana-mana, saudara. Kenapa? Karena dia ingin memulihkan kembali apa yang menjadi milik kepunyaannya. Apa yang menjadi milik kepunyaannya. Apa yang telah dicuri oleh iblis, dia ingin kembali mengambilnya. Dia ingin mengambil kembali apa yang menjadi milik kepunyaannya. Amin. Karena iblis telah mengambilnya, mencurinya. Yohanes pasal 10 ayat 10 katakan pencuri. Iblis itu adalah pencuri. Siapa pencuri? Seorang yang mengambil sesuatu yang bukan milik kepunyaannya. Barang itu adalah milik kepunyaan orang lain tetapi diambil. Kita tahu di dalam kitab Kejadian bagaimana Tuhan Elohim menciptakan langit, bumi beserta isinya. Dia menciptakan dengan begitu baik segala sesuatu. Untuk apa, saudara? Saya akan mulai dengan membawa saudara melihat cerita pengalaman kehidupan. Kita akan lihat khususnya tentang Indonesia. Kita ingat Indonesia, saudara. Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. 350 tahun. Yang kedua, Indonesia pernah dijajah siapa? Cepat kali Jepang terakhir. Inggris menjajah Indonesia dari tahun 1811 sampai 1816. Inggris memenangkan peperangan di Eropa dan dalam perjanjian yang diadakan di Eropa, maka Inggris mengambil alih
koloni Belanda. Daerah jajahan Belanda, dan gubernur yang terkenal yang pertama dikirim oleh Inggris, gubernur yang terkenal yang kemudian namanya banyak disebutkan di Singapura. Siapa namanya? Makanya di Singapura ada ini city katanya. Raffles. Pernah dengar ya? Raffles City, Thomas Stanford Raffles. Tetapi sebelumnya Indonesia dijajah oleh Belanda, dan gubernur Belanda pertama yang dikirim adalah Peter Boot. Namanya Jenderal Peter Boot. Ini adalah gubernur jenderal Belanda yang dikirim untuk menjadi perantara penyampaian suara istana Belanda, Raja Belanda atas Indonesia. Itu sebabnya ada gubernur jenderal Belanda pada waktu itu di Indonesia. Dan apa yang dilakukan oleh gubernur jenderal Belanda ini, yaitu membawa segala hukum-hukum dan perintah-perintah kerajaan Belanda ke Indonesia. Makanya kita bisa melihat di dalam hukum-hukum dasar negara kita sampai hari ini banyak dipakai hukum-hukum Belanda. Hukum-hukum Belanda, pakai Stadsblad namanya. Stadsblad dasarnya dari Belanda, saudara. Dan apa yang dilakukan oleh utusan Belanda tersebut? Ketika utusan itu berada di Indonesia, tujuan dia adalah untuk membawa pesan-pesan dari kerajaan Belanda untuk Indonesia. Dan saudara lihat, Belanda adalah negara kerajaan. Demikian juga dengan Inggris adalah negara kerajaan. Di dalam negara kerajaan, suatu kerajaan kalau ingin menunjukkan kemegahan dan kemuliaannya, kemuliaan seorang raja itu dinyatakan dengan semakin besar teritorialnya. Kalau dia bisa menaklukkan dengan semakin banyak daerah-daerah, maka dia semakin diagungkan dan semakin dimuliakan. Indonesia sendiri kita dengar dalam sejarah bangsa kita memiliki begitu banyak kerajaan. Kalau di Aceh ada namanya Kerajaan Samudra Pasai. Ada Kerajaan Mojopahit, ada Kerajaan Sriwijaya, ada Kerajaan Tarumanegara, ada Kerajaan Kutai. Ada begitu banyak kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dan raja-raja daripada kerajaan-kerajaan ini ingin selalu memperluas daerah teritorialnya, karena disitulah letak keagungan dan kemuliaan dari seorang raja, saudara. Itu sebabnya Raja Belanda juga ingin memperluas daerah kekuasaannya. Itu sebabnya mereka mulai menjajah dan membuat koloni, daerah kekuasaan baru. Dan Indonesia merupakan daerah koloni mereka. Dan Raja Belanda tidak mungkin meninggalkan daerah teritorial kerajaannya untuk datang ke Indonesia. Karena letak kerajaannya, King Dominion, Kingdom, kerajaan yang artinya King Dominion, itu berada di kota Belanda, di Den Haag, saudara. Ini yang merupakan pusat segalanya. Jadi untuk membuat
Indonesia bisa melakukan segala perintahnya, dan untuk menjadikan Indonesia menjadi seperti Belanda, maka mereka raja mengutus seseorang yang mengerti dia, yang mengenal dia, untuk datang ke Indonesia untuk menyampaikan pesan-pesan raja. Dan hal pertama yang biasa dikerjakan oleh gubernur tersebut adalah mengembangkan bahasa. Dengan menegakkan bahasa. Karena kalau tidak ada bahasa, maka susah untuk berkomunikasi. Susah untuk berkomunikasi. Karena pada waktu itu Indonesia belum memiliki bahasa Indonesia. Yang ada hanyalah bahasa suku. Dan Indonesia kita tahu ada begitu banyak suku-suku di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke memiliki suku. Sehingga ketika kerajaan Belanda memperluas daerah kekuasaannya ke Indonesia, maka hal pertama yang dilakukan adalah mulai membuka sekolah-sekolah dengan belajar bahasa Belanda. Agar setiap orang belajar bahasa Belanda. Itu sebabnya kita lihat orang-orang tua zaman dulu mereka bisa berbahasa Belanda. Sehingga mereka dengan gampang bisa berkomunikasi dengan rakyat Indonesia. Haleluya. Dan kemudian mereka akan mulai membangun Indonesia menjadi seperti Belanda. Makanya kalau kita lihat di YouTube sekarang ini banyak video-video contohnya tentang kota Jakarta zaman dulu, Batavia zaman dulu. Kita bisa melihat bagaimana kota Jakarta zaman dulu. Bahkan sampai hari ini masih banyak peninggalan-peninggalan di Jakarta itu yang merupakan bangunan dalam arsitektur Belanda, Eropa. Memiliki bangunan-bangunan. Atau mungkin ke Jakarta enggak semua ya, di Medan. Karena Indonesia termasuk Medan. Kalau saudara jalan-jalan ke daerah Kesawan dan sekitarnya, kita bisa melihat bangunan-bangunan arsitektur dari Belanda. Bangunan-bangunan zaman dulu. Dan juga di antara bangunan Belanda kita bisa melihat ada juga bangunan Inggris. Ada perusahaan-perusahaan Inggris. Di Jalan Kesawan itu kita bisa melihat peninggalan-peninggalan PT Lonsum, London Sumatera. Ya. Bagaimana mereka dulu punya perkebunan, mereka punya segala perdagangan mereka. Karena apa saudara? Karena suatu kerajaan ketika dia meluaskan daerah kekuasaannya, maka daerah kekuasaan itu akan dibangun persis seperti daerah kerajaannya. Karena dia akan mengirimkan utusan. Dia akan mengirimkan utusan untuk membangun Indonesia seturut dengan kerajaannya. Haleluya. Amin. Saudara lihat, itu yang terjadi. Kebijakan-kebijakan yang berlaku pada zaman itu di Indonesia adalah kebijakan pemerintah Belanda. Langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang raja. Dalam pertama dia akan memperluas teritorialnya. Dia akan menempatkan perwakilannya dari kerajaannya. Orang yang dapat dipercaya di dalam kerajaannya. Dia akan buat daerah koloni itu menjadi seperti kerajaannya. Karena demikianlah seharusnya. Haleluya. Amin. Seperti itu juga di sorga ada seorang raja yang ingin memperluas daerah teritorialnya.
Kenapa saudara? Supaya anak-anaknya bisa menjadi raja. Karena anak-anak raja kalau berada di istana raja namanya adalah pangeran. Amin. Selama raja hidup, maka pangeran tetap akan menjadi. Makanya Pangeran Charles sampai udah putih rambutnya nggak bisa jadi raja, saudara. Stres dia mikiri kapan jadi raja, kapan jadi raja. Kenapa? Ratu mesti hidup, saudara. Raja baru meninggal, tapi ratu mesti hidup. Dan kalau kita lihat dari sejarah mereka, orang tuanya, bagaimana umurnya di atas 100, maka kemungkinan besar Pangeran Charles untuk menjadi raja terlalu lama, saudara. Menunggu sampai akhirnya rontok rambut juga mungkin sulit bagi dia. Itu sebabnya Tuhan punya ide yang luar biasa, saudara. Bagaimana caranya mengirim anak-anaknya untuk bisa menjadi raja-raja, saudara. Dan ketika anak-anaknya menjadi raja, maka raja yang memerintah raja akan menjadi raja di atas segala raja. Haleluya. Bagaimana Tuhan menjadi raja di atas segala raja? Ketika dia punya banyak raja-raja di bawah dia, barulah dia bisa disebut sebagai raja segala raja. Kalau tidak, dia tidak bisa disebut sebagai raja segala raja. Itu sebabnya dia ciptakan daerah teritorialnya. Ada 500 juta planet yang hari ini sampai hari ini sudah ditemukan. 500 juta planet yang sampai hari ini sudah ditemukan oleh para ahli. Dan dari 500 juta itu hanya berapa banyak yang sudah diberi nama. Tapi selebihnya masih belum lagi terpahami. Karena apa? Raja itu ingin punya daerah koloni. Raja itu ingin membangun daerah kekuasaannya. Dan dia mulai membangun daerah teritorialnya. Dia mulai ciptakan langit dan bumi. Dia mulai ciptakan hewan-hewan, dia mulai ciptakan tumbuh-tumbuhan, dia ciptakan segala sesuatunya. Kenapa, saudara? Karena dia mau mengirimkan anaknya untuk menjadi raja. Haleluya. Yohanes 1 ayat 12, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, anak-anak Elohim. Anak-anak Allah kalau bapaknya raja, anaknya. Makanya ada lagu, aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak raja. Coba nyanyi dulu, saudara, karena saya lihat banyak yang belum mengerti kayak ini. Aku anak raja, sambil nunjuk. Aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Udah mengerti? Engkau anak raja. Kenapa? Setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan saya sudah katakan di khotbah-khotbah saya sebelumnya bahwa engkau telah diciptakan sebelum dunia dijadikan. Haleluya. Engkau telah diciptakan sebelum jauh sebelum dunia dijadikan.
Jadi selagi engkau berada di surga, engkau akan tetap berada menjadi pangeran. Selamanya engkau menjadi pangeran. Itu sebabnya Tuhan menciptakan daerah teritorialnya. Dia buat daerah teritorialnya, dia buat Taman Eden yang begitu indah. Karena istana itu begitu luar biasa. Istana harus cantik, istana pasti indah. Tidak mungkin yang namanya istana itu gubuk reot, amin. Bagus istana itu, saudara. Saudara pergi lihat istana Maimun. Bagaimana istana itu begitu indah dibangun pada zaman itu saja, saudara. Zaman 1800-an atau mungkin sebelum itu, saya kurang tahu tahun berapa itu. Tapi zaman itu saja begitu indah. Kan karena Sultan Maimun orang Muslim, dibangun juga masjid di seberangnya. Dan kemudian di seberang sananya saudara lihat masih ada sampai hari ini makan rujak orang kalau saudara pergi sore-sore, namanya Taman Raja, di mana raja biasa jalan-jalan sore di kolam itu ya. Ada Taman Raja. Aduh sayang sekali ya. Ayo jalan-jalan lah nanti pulang gereja, jangan pulang dulu langsung ke rumah, jalan-jalan keliling kota Medan. Enggak jauh loh saudara di situ. Itu ada Pak Aryo aja. Pak tolong Pak tunjukkan Pak. Ayo. Pergi lihat saudara, supaya saudara dapat bayangan istana. Istana itu bagus, amin. Tempat tinggal raja. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dikatakan Tuhan menciptakan langit dan bumi dan serta isinya. Dan kemudian Tuhan menciptakan manusia. Dan dia berikan rohnya kepada manusia. Itulah untuk pertama kali Roh Kudus diberikan kepada manusia. Itulah kali pertama Roh Kudus diberikan kepada manusia. Karena Roh Kudus akan menjadi perwakilan surga untuk membantu para raja melakukan seperti apa yang di surga. Maksud Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 28 menaklukkan segala sesuatu, berkuasa atas segala sesuatu, karena itulah raja. Haleluya. Amin. Seperti mana di surga, demikianlah terjadi di bumi ini. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di. Itulah kehendak raja di atas segala raja. Kalau saudara belajar sejarah ini terjadi banyak di Google sekarang ini saudara bisa belajar. Contohnya kerajaan Portugal. Agar raja Portugal bisa menjadi raja segala raja, dia kirim anaknya ke Brazil. Dia kuasai Brazil, dia taklukkan Brazil, kemudian dia tempatkan anaknya di Brazil. Maka dia menjadi raja segala raja dan Brazil menjadi daerah kekuasaannya. Makanya sampai hari ini bahasa yang dipakai di Brazil adalah bahasa Portugis. Bahasa Portugis. Saudara pergi ke Afrika Selatan, orangnya kulit-kulit hitam, tapi bahasa yang dipakai di Afrika Selatan ada 3 bahasa. Yang pertama bahasa Belanda yang sering juga disebut Afrikaans. Afrikaans itu sebenarnya adalah bahasa Belanda. Yang kedua adalah bahasa Spanyol, yang ketiga bahasa Portugis. Karena 3 negara ini pernah menjajah Afrika Selatan, saudara.
Dan raja di atas segala raja itu ingin mengembangkan teritorialnya. Supaya anak-anaknya bisa menjadi raja. Supaya anak-anaknya bisa menjadi raja. Haleluya. Dan dia tegakkan bendera surga di Taman Eden. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ada malaikat pengangguran yang datang diam-diam ke bumi. Ke Taman Eden. Namanya orang pengangguran, gak ada kerja. Kalau orang gak ada kerja ngapain? Gosip, ceritain ini, ceritain itu, macam-macam. Namanya gak ada kerja. Pergi ke rumah orang, cerita, ngumpul sana. Tapi kalau banyak kerja kan, namanya banyak kesibukan. Nggak punya waktu dia untuk gosip untuk ini. Itulah yang dilakukan oleh Lucifer. Dia lihat bagaimana raja ini, dia berusaha mempengaruhi raja ini. Turunkan saja bendera surga, tegakkan benderamu. Minta kemerdekaan, harapkan kemerdekaan. Sehingga sama seperti negara Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, di mana bendera Belanda diturunkan dan kemudian naik bendera Republik Indonesia. Seperti itulah di Taman Eden. Pergantian kekuasaan. Bendera surga diturunkan. Adam dan Hawa menuntut kemerdekaannya. I want independent. Independent, independent, independent. Independent spirit, saudara. Apa artinya independent? Bahwa mulai dari saat itu engkau yang mengatur hidupmu sendiri. Mulai dari saat itu engkau yang menjalankan hidupmu sendiri. Yang semula surga intervensi ke Taman Eden. Tapi sejak Adam dan Hawa melakukan dosa, ditarik utusan surga. Karena pada waktu hari kemerdekaan Indonesia, maka sejak itu perwakilan Belanda harus ditarik. Karena Indonesia sudah bukan menjadi miliknya. Seperti itu juga utusan surga diambil. Dan sejak hari itu Adam dan Hawa berjalan menurut hukum dan peraturan mereka. Dan kita lihat apa yang terjadi. Sejak hari itu saudara membunuh saudara. Kejahatan demi kejahatan terjadi di muka bumi. Begitu banyak kesimpang siuran terjadi. Kenapa saudara? Menuntut demokrasi. Menuntut demokrasi. Sedangkan hukum kerajaan tidak hukum demokrasi. Hukum teokrasi. Hukum kerajaan adalah hukum teokrasi. Di mana raja yang memutuskan segala sesuatu. Raja mau angkat siapa. Raja mau minta siapa. Raja yang memutuskan segala sesuatu. Itulah hukum kerajaan. Raja berdaulat penuh. Dia raja di atas segala raja. Dia berdaulat penuh. Dan kedatangan Yesus, raja itu, pertama sekali adalah untuk mengambil kembali kerajaannya. Untuk mengambil kembali kerajaannya. Jangan saudara pikir dia hanya datang untuk mati di atas kayu salib. Untuk menebus saya dan saudara. Tidak hanya seperti itu saudara. Tetapi sesungguhnya kedatangan Yesus yang pertama kali adalah untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik kepunyaannya.
untuk mengambil kembali daerah teritorialnya, karena iblis sudah mencuri selama ini. Dia katakan ini tidak benar, aku harus mengambil kembali. Makanya surga datang kembali ke bumi ini, saudara. Raja surga datang. Firman Tuhan katakan Yesus yang menyerahkan nyawanya, bukan iblis yang membunuh dia, tetapi dia yang menyerahkan nyawanya. Kalau dia tidak mau, maka itu tidak mungkin terjadi. Tapi semua itu dia kerjakan karena kasihnya kepada saya dan kepada saudara. Haleluya. Haleluya. Karena dia begitu mengasihi kita, dia begitu mencintai kita. Dan dia mau anak-anaknya kembali menjadi raja. Dia mau anak-anaknya kembali menjadi raja. Makanya ada seruan pertobatan. Seruan pertobatan. Dan dia kirimkan gubernur surga, perwakilan surga, gubernur jenderal. Seperti Belanda tadi mengirimkan gubernur jenderal. Seperti itu juga Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk menjadi gubernur jenderal di dunia ini, saudara. Untuk apa? Membawa kerajaannya datang dan kebenarannya ditegakkan di bumi seperti di surga. Haleluya, haleluya, amin. Dan untuk itu tentu saja ketika sudah ganti pemerintahan, ada perubahan yang terjadi. Ketika pemerintah Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris, dan pada waktu itu penyerahannya terjadi di Kalkuta, India. Ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Inggris. Yang pertama, semua pemerintah Belanda semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris. Yang kedua, orang Belanda dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Yang ketiga, utang Belanda tidak menjadi tanggungan Inggris, tetap harus bayar utang. Yang keempat, Raffles yang berhasil merebut seluruh kekuasaan Belanda memberikan kesempatan rakyat Indonesia untuk melakukan perdagangan bebas. Dihapuskan yang namanya kerja rodi di Indonesia. Tidak ada lagi kerja rodi. Dan dihapuskan kewajiban untuk membayar pajak rodi, saudara. Dan kemudian digantilah dengan PBB, pajak bumi dan bangunan. Sejak itulah ada PBB. Jadi masuknya suatu kerajaan menggantikan kerajaan lain, maka akan ada perubahan. Seperti itu jugalah ketika kerajaan Allah datang dan kehendaknya jadi, kehendaknya harus jadi, amin. Surga memiliki aturan-aturan main. Surga memiliki peraturan-peraturan. Dan tentu saja manusia yang sudah diliputi dengan dosa tidak lagi memahami tentang surga, membutuhkan seorang utusan surga untuk memahami. Dan karena dia Bapa yang baik, dia berikan Roh Kudus untuk menjadi perwakilan surga, gubernur jenderal di muka bumi ini. Untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran. Itulah yang kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-13. Mari kita baca. Yohanes 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia bukan raja di bumi,
Itu sebabnya dia tidak akan membuat keputusan apapun juga. Dia hanya mendengar apa kata raja. Yang merupakan raja adalah Yesus. Haleluya. Dia mendengar. Kembali ke ayat 13. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya. Gubernur yang namanya tadi dari Belanda adalah Peter Boot, tidak akan berani mengeluarkan satu undang-undang tanpa diketahui oleh Raja Philip. Tidak mungkin dia akan berani. Demikian juga Raffles, jenderal, walaupun dia penguasa waktu itu di Indonesia, tapi dia tidak akan berani membuat keputusannya sendiri. Dia akan mendengar. Dia akan mendengar apa yang dikatakan oleh Raja Inggris atau Ratu Inggris. Karena keputusan dari Raja dan Ratu Inggris itulah yang akan menjadi undang-undang. Itu yang akan menjadi peraturan-peraturan. Di dalam ayat 14 dikatakan, ayat 14, ia akan memuliakan siapa aku ini? Yesus. Ia akan memuliakan Yesus sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya padaku. Ayat 15. Sebab segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus punya siapa? Punya Bapa. Apa yang Bapa punya adalah Yesus punya. Amin. Dia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Tetapi di dalam kerajaan yang menjadi raja adalah yang bisa membuat keputusan. Surga, Yesus. Dan dia ingin anak-anaknya menjadi raja. Itu sebabnya dia memperluas daerah teritorial. Dan dia mengirimkan Roh Kudusnya untuk memberitakan kepadamu segala peraturan dan hukum surga, yaitu segala kebenaran-kebenaran. Ketika engkau terima kebenaran-kebenaran itu, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Kemerdekaan kita hanya bisa didapat ketika kita putuskan untuk beralih hukum. Kalau engkau masih tetap di hukum yang lama, engkau belum dimerdekakan. Engkau masih berada di dalam kerajaan lama. Banyak orang bilang, Pak, kok aku tidak mendapatkan breakthrough, terobosan. Apa yang perlu, Pak? Perlu nggak aku penumpangan tangan? Aku mungkin perlu pelepasan. Yang perlu engkau lakukan bukan pelepasan atau penumpangan tangan, tapi pindah kerajaan. Buat keputusan untuk menjadi warga negara surga. Buat keputusan untuk menjadi warga kerajaan surga. Haleluya. Ketika engkau putuskan untuk menjadi warga kerajaan surga, Roh Kudus ada bagimu untuk menyingkapkan segala sesuatu. Menyingkapkan segala sesuatu, hukum dan peraturan surga. Hukum itu memang ada tertulis. Sama seperti kita sekarang ini, tanpa sekolah hukum kita bisa mengetahui hukum. Karena ada yang tertulis, kita bisa belajar. Tetapi banyak orang belajar hukum yang tertulis hanya sekedar mengisi kepala. Sekedar menjadi orang yang berpengetahuan. Akhirnya menjadi ahli Farisi. Orang ahli Taurat, orang-orang Farisi.
Karena banyak rahasia di dalam firman ini tidak tersingkapkan dengan hikmat manusia. Karena engkau tidak tahu bagaimana hati sang penulisnya. Yang mengetahui adalah Roh Kudus yang pernah berada di dalam hati sang penulisnya. Yang menyatu bersama dengan penulisnya. Roh Kudus diberikan kepada saya dan kepada saudara untuk menyingkapkan rahasia-rahasia surga, untuk membukakan rahasia-rahasia surga kepadamu, supaya engkau tahu bagaimana memimpin teritorial di muka bumi ini, supaya engkau bisa menjadi raja-raja di muka bumi ini. Jangan biarkan sang pencuri untuk mengambil dan menguasai dunia ini, saudara. Bapa menciptakan dunia ini untuk saya, untuk saudara. Haleluya. Haleluya. Makanya firman Tuhan katakan peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Yang kita perang bukan melawan agama. Yesus tidak datang bawa agama, saudara. Tidak. Kita tidak berperang melawan agama. Kita tidak berperang melawan manusia. Tetapi roh-roh jahat, Bapak Ibu, amin. Efesus pasal 6, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat di udara. Itu sebabnya kita perlu punya kekuatan surga, yaitu Roh Kudus bersama kita. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Haleluya. Haleluya. Kita membutuhkan kuasa karena iblis tidak kelihatan. Sangatlah gampang untuk membunuh sesuatu yang kelihatan, tetapi ini tidak kelihatan. Makanya engkau perlu suatu tenaga yang supranatural, suatu tenaga yang sangat dahsyat dan hebat. Haleluya. Dan itu adalah Roh Kudus yang hari ini kita rayakan, yang akan menolong kau keluar dari kerajaan lama dan pindah kerajaan. Haleluya. Pindah kerajaan. Pindah kerajaan. Dan ketika engkau menyadari siapa dirimu, engkau adalah raja, engkau adalah raja di bumi ini. Raja akan tinggal di dalam kerajaan. Tuhan ciptakan Taman Eden yang begitu indah bagimu. Tuhan tidak ciptakan tempat sampah bagi manusia. Tuhan ciptakan Taman Eden yang luar biasa. Tuhan berikan semua yang terbaik kepada kita manusia. Iblis mencurinya daripadamu dan meninggalkan sampah untuk engkau. Itu sebabnya kita sekarang mengalami begitu banyak kesulitan. Kita mengalami begitu banyak masalah di muka bumi ini. Itu sebabnya kerajaan Allah harus ditegakkan kembali. Sebabnya Yesus katakan, pergi jadikan segala bangsa menjadi muridku. Ketika engkau mulai mengajarkan mereka, maka pencuri akan berubah menjadi orang benar. Perampok akan berubah menjadi orang benar. Maka orang-orang yang tidak baik akan berubah menjadi orang benar. Kerajaan Allah ditegakkan di muka bumi ini. Engkau tidak bisa pergi sendiri. Engkau butuh Roh Kudus bersama dengan engkau. Engkau butuh Roh Kudus bersama dengan engkau. Dan Roh Kudus itu telah diberikan kepadamu. Telah diberikan kepadamu. Engkau tinggal berkata, Tuhan Roh Kudus pakailah aku. Tapi engkau perlu pindah kerajaan, karena tentu saja Roh Kudus tidak punya hak di kerajaan yang lain. Karena iblis dengan gampang akan berkata, no, ini bukan daerahmu. Ini bukan daerahmu. Kalau Indonesia mau kirim duta besar ke Israel, pergilah duta besarnya ke Israel. Kira-kira sampai di Israel apa yang terjadi? Diusir. Kenapa? Tidak ada hubungan. Benar? Gak ada hubungan. Begitu juga
Kalau engkau belum pindah kerajaan, Roh Kudus tidak bisa bekerja dalam hidupmu. Engkau harus pindah kerajaan, putuskan untuk meninggalkan kehidupan yang lama. Engkau pindah kepada kehidupan yang baru, tinggalkan semua yang lama dan berkata, Roh Kudus pakai aku. Roh Kudus pakai aku untuk menegakkan kerajaan Allah di muka bumi. Engkau akan lihat bagaimana hidupmu diberkati. Setiap hari engkau akan menari dan berkata, oh happy day, oh happy day. Pada hari engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, hari-harimu akan penuh dengan kebahagiaan. Haleluya. Roh Kudus akan mulai membimbing engkau, menuntun engkau masuk ke dalam seluruh kebenaran. Bahkan Dia akan menuntun engkau apa yang kau makan, apa yang kau minum. Bagaimana engkau berjalan di muka bumi ini, Dia akan tuntun engkau. Dia akan berkata, anakku, semuanya boleh, tapi itu tidak baik untuk dirimu. Anakku, ini boleh, silakan, tapi hati-hati. Karena ini punya efek ini. Roh Kudus akan mulai menuntun engkau saudara. Masuk ke dalam seluruh kebenaran. Haleluya. Amin. Amin. Raja-raja. Bahkan sampai hari terakhir. Ini nggak akan berubah. Di mana akhirnya peperangan ini semakin memuncak. Apa yang terjadi? Bapa mana yang tega melihat anak-anaknya disakiti? Dia raja di atas segala raja. Dia akan datang untuk mengambil apa yang menjadi milik kepunyaannya. Dan Wahyu 21 mengatakan, Dia akan buat langit dan bumi yang baru. Kemudian turunlah Yerusalem yang baru dari ini udah terlalu banyak mungkin sehingga saudara stres. Gimana ini? Haleluya. Tapi yang jelas engkau adalah raja-raja yang Tuhan ingin kau memerintah. Bumi ini merupakan tumpuan kaki Tuhan. Amin. Dan raja itu, Dia berikan Roh Kudus untuk menjadi perwakilannya di bumi. Dan tempat tinggalnya di bumi di mana? Di mana istananya? Di dalam dirimu. Tidak tahukah kamu bahwa Roh Kudus diam di dalam kamu, kamu adalah bait Allah? Amin. Roh Kudus diam di dalam kamu, kamulah istananya, dari situlah surga memerintah melalui kamu. Amin. Dari dalam dirimu, surga memerintah. Dari dalam dirimu, surga memberikan petunjuk. Dari dalam dirimu, Tuhan pakai dirimu untuk memperluas kerajaan surga. Haleluya. Haleluya. Jadi setiap hari engkau harus katakan kepada iblis, iblis kau pencuri, kau tidak berkuasa apapun.
Kau hanya pencuri, engkau tidak punya segala sesuatu. Segala sesuatu Tuhan telah berikan kepadaku. Karena aku adalah raja di bumi ini. Aku adalah anak Allah yang hidup. Dan Roh Kudus, roh yang sangat berkuasa. Senjata yang mutakhir, senjata yang tidak tertandingi itu ada bersama denganku. Roh yang di dalammu lebih besar daripada roh yang di dalam dunia ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Sehingga setiap hari engkau bisa menang. Setiap hari engkau bisa menang. Setiap hari engkau bisa menang. Amin. Engkau bisa menang, menang dan menang. Mengalami terobosan. Kalahkan semua keinginan-keinginan itu. Dan jadilah pemenang bersama dengan Roh Kudus. Dia ada di dalam kau. Dia ada bersama dengan kau. Agen surga ada bersama dengan kau. Siapa lagi yang bisa mengalahkan engkau? Engkau akan menjadi orang-orang hebat di muka bumi ini. Amin. Amin. Oleh sebab itu berjalanlah dengan Roh Kudus. Setiap hari ketika engkau membaca pesan surga ini, katakan, Roh Kudus, berikan aku petunjuk apa maksudnya. Berikan kepadaku artinya. Berikan kepadaku apa yang kau mau. Berbicaralah, Roh Kudus berbicaralah. Berbicara, maka firman logos yang tertulis akan menjadi firman rema bagi hidup kita. Firman yang membangun, firman yang menguatkan, firman yang memberikan terobosan-terobosan. Setiap hari Minggu engkau duduk berada di dalam gereja untuk mendengarkan pesan surgawi, amanat surgawi yang Tuhan berbicara kepada setiap kita. Tuhan akan mulai berbicara dan berbicara. Itu sebabnya kita kumpul setiap hari Minggu untuk mendengarkan petunjuk. Kemudian hari Senin sampai hari Sabtu, Roh Kudus mulai bekerja dan bekerja. Ketika engkau pergi keluar sana, engkau akan menjadi pemenang. Engkau akan berhasil dan berhasil. Engkau tidak akan pernah kalah dan tidak pernah kalah. Engkau akan terus naik dan terus naik. Bersama dengan Dia, engkau akan melakukan perkara-perkara besar. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.